warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada hari ini kita masuk dalam puasa yang pertama di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan untuk menyemarakkan dan memberikan semangat untuk kita bisa mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat, maka kita adakan kajian subuh yang saya sendiri merasakan pada Ramadan yang lalu tidak ada kajian subuh, ceritanya saja mau nulis di sini, mau bersama jamaah, tapi lihat yang lain pulang, satu pulang, dua pulang, akhirnya baru hari kedua setiap selesai sholat subuh masjid ini kosong. Saya sendiri yang tadinya mau cari kegiatan yang bermanfaat, bikin buku, selesai Ramadan nggak bikin apa-apa gitu. Ya karena tidak ada penyemangat, sehingga di tahun ini jangan sampai terulang lagi seperti tahun kemarin, tidak ada kajian sama sekali, hingga akhirnya subuh dihabiskan hanya untuk mungkin tidur, pulang. Ya, tidak ada kegiatan yang begitu-betul bermanfaat karena mungkin kurang teman dalam beribadah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan Ramadan di tahun ini, kita kajian subuh ini insya Allah menamatkan 2 buku targetnya, yaitu Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dan Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Dan bila nanti ada waktu cukup, kita akan tambahkan dengan buku yang ketiga, yaitu Intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Pada dasarnya buku-buku ini sudah tamat semua. Buku Al-Usul Ats-Tsalatsa tamat tahun 2017 sampai 2019 di Istiqlal. Al-Qawaid Al-Arba' tamat tahun 2015 sampai 2016 di BDI. Begitu juga Intisari Hilyah Thalibil Ilmi sudah tamat tahun 2017 di BDI juga. Dan semuanya sudah terekam ketika di masa pandemi kita punya program Mufid Islamic Academy. Hilyah Thalibil Ilmi jadi level 1, Al-Usul Ats-Tsalatsa level 2, Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa menginformasikan di mana orang bisa mendapatkan buku kajian, itu tidak termasuk jual beli yang dilarang di dalam masjid. Mari kita mulai pembacaan buku ini. Kita langsung masuk dalam nomor halaman 1. Bila tidak berbeda cetakan. Yaitu biografi penulis Al-Usul Ats-Tsalatsa. Sesuai ya? Oh ya, buku ini ada 5 cetakan. Cetakan 1 warnanya merah, cetakan 2 warnanya merah juga, cetakan 3 warnanya gold, cetakan 4 hitam seperti ini, cetakan 5 hijau. Nah, dan cetakan 4 dan 5 sama, tapi cetakan 1, 2 sama, cetakan 3 beda karena ada penambahan catatan kaki, dan cetakan yang paling lengkap adalah yang 4 dan 5. Nah, silakan biografi penulis Al-Usul Ats-Tsalatsa. Salasa. Dinaikin dikit ya. Cek. Biografi penulis Al-Usul Ats-Tsalatsa, Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nasabnya, beliau adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar dari keturunan Bani Tamim. Kelahirannya, beliau dilahirkan di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah di kalangan keluarga yang penuh dengan suasana ilmu, kemuliaan, dan religius. Ayah beliau adalah seorang tokoh ulama besar dan kakek beliau adalah seorang alim di Najd pada zamannya. Masa pertumbuhannya, beliau telah menghafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Beliau mempelajari ilmu fikih hingga menguasainya dengan penguasaan yang baik. Di antara kehebatan beliau yang mengagumkan adalah kekuatan hafalannya.
Beliau banyak menelaah kitab-kitab tafsir dan hadis. Beliau bersungguh-sungguh menuntut ilmu sepanjang siang dan malam. Beliau pun menghafal matan-matan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Beliau mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu di berbagai penjuru Najd dan juga kota Makkah, dan sempat belajar kepada banyak ulama di sana. Beliau juga merantau ke kota Madinah dan sempat belajar kepada ulama kota tersebut, seperti Al-Alama Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari dan ayah beliau yang terkenal dalam ilmu waris, Syekh Ibrahim Al-Syammari, penulis kitab Al-Azb, Al-Faid, Fishar, Al-Fiya, Al-Faraid. Kedua syekh inilah yang memperkenalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada seorang ahli hadis terkenal, yaitu Syekh Muhammad Hayyah As-Sindi. Sehingga beliau pun sempat belajar ilmu hadis dan rijalul hadis atau para perawi hadis kepadanya, dan Syekh As-Sindi memberikan ijazah kepadanya untuk meriwayatkan hadis. Ya, langsung ke karya tulis. Karya tulisnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memiliki berbagai karya tulis yang bermanfaat. Di antaranya Al-Usul Ats-Tsalatsa, Al-Qawaid Al-Arba'. Kedua kitab di atas merupakan karya monumental Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, diajarkan di berbagai negeri, ke berbagai kalangan dan tingkatan usia. Sayang jika risalah ini tidak dicantumkan dalam biografi beliau, mengingat buku ini justru termasuk buku paling dasar dan wajib belajar bagi orang yang ingin mengenal Islam dari awal. Penyusun telah merilis buku penjelasan 3 landasan utama Syarah Al-Usul Al-Salasah yang sekarang ada di tangan pembaca. Buku ini kami terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Al-Salasah karya Syekh Shalih bin Fauzan Hafizahullah. Penyusun juga merilis penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan atau Syarah Al-Qawaid Al-Arba yang diterjemahkan dari kitab Syarah Mutun Al-Aqidah karya Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Syatri Hafizahullah. Kedua buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Mufid. Ya, beliau juga punya kitab yang ketiga, yaitu Kitab Tauhid, Kashfus Syubhat, Al-Kabair, Mukhtasar Al-Insaf, wa Syarh Al-Kabir, Mukhtasar Zadil Ma'ad, dan lain-lain. Nah. Wafatnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat yang luas dan membalas jasanya kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Ini tadi adalah biografi penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis Al-Usul Ats-Tsalatsa. Berikut ini biografi yang mensyarah. Jadi teman-teman, di dalam buku ini nanti teman-teman akan dapati ada yang namanya matan dan ada yang namanya syarah. Matan itu adalah tulisan aslinya. Di buku ini saya beri kotak abu-abu. Lalu ada syarah, yaitu syekh yang lain atau ulama yang lain menjelaskan kotak abu-abu ini dalam faedah-faedah rincian. Ini namanya pensyarah. Yang menulis buku ini, matannya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan yang mensyarah adalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Tadi sudah kita baca biografi penulis matan. Berikut ini biografi pensyarah. Syekh Shalih bin Fauzan. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan berasal dari Provinsi Qasim, yaitu daerah Syammasiyah. Dan beliau keturunan suku Ad-Dawasir. Menjadi anggota istimewa Al-Lajnah Daimah atau Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa. Beliau juga menjadi anggota Hay'ah Kibar Ulama atau Dewan Ulama Senior sejak tahun 1412 Hijriah. Pernah menjadi Associate Professor di Jamiatul Imam di Riyadh. Beliau lahir tahun 1354 dan ayah beliau sudah wafat ketika beliau masih kecil, sehingga beliau pun dididik di kalangan keluarganya. Beliau belajar Al-Quran, kemudian membaca, menulis, menghafal Al-Quran ya, dari syekh namanya Syekh Hamud At-Talal di Provinsi Qasim. Beliau masuk ke sekolah
di tahun 1369 Hijriah, kemudian melanjutkan sekolah 1371 Hijriah, Ma'had Ali 1373 Hijriah, lulus 1377. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Syariah di Jamiatul Imam di Riyadh, lulus 1381 Hijriah. Beliau meraih gelar magister dan doktor di fakultas dan jurusan yang sama. Kemudian aktivitas pekerjaannya, setelah tamat dari Fakultas Syariah, Syekh Shalih bin Fauzan menjadi pengajar di Ma'had Ali di kota Riyadh, lalu jadi dosen di Jamiatul Imam. Jamiatul Imam itu maksudnya adalah Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud. Kemudian menjadi pengajar di Pasca Sarjana, kemudian pindah mengajar di Ma'had Ali al-Qadha atau Institut Kehakiman dan menjadi direktur di sana. Kemudian menjadi anggota Lajnah Daimah sampai sekarang. Beliau juga anggota Hay'ah Kibar Ulama, anggota Majma' Fiqhi atau Asosiasi Ahli Fiqih di Makkah di bawah Rabithah Al-Alam Al-Islami, dan seterusnya. Beliau juga mengajar di radio, punya banyak buku, riset, dan fatwa. Di antara guru beliau yang paling terkenal tentunya Syekh bin Baz. Karya tulis beliau begitu banyak. Teman-teman lihat di sini ada 19 buku, dan ini sampai tahun 1400 belasan awal. Ya. Kalau sekarang entah berapa banyak lagi buku yang sudah naik cetak. Ya. Wallahu a'lam. Mari kita baca, kita langsung ke matan halaman 15. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang ada di kotak warna abu-abu, maka ini matan. Siapa tadi penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau nanti ada rincian-rincian, ini pensyarah. Siapa pensyarahnya? Syekh Shalih bin Fauzan. Nanti saya membaca matan, sedangkan Haryo nanti membaca seperti pensyarah. Dengan membedakan pembacanya, jadi ada fil mana yang matan, mana yang syarah. Muqaddimah al-usul as-salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran, di mana kalimat pertama yang mata tertuju padanya saat mulai membaca satu surat di dalam Al-Quran adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali, ada di catatan kaki, kecuali surat At-Taubah. Kalau kita baca surat At-Taubah, maka hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung masuk ke ayat pertama. Tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya teman-teman bisa cari sendiri. Ada 2 sebab, silakan nanti dicari di internet, banyak penjelasannya. 2. Kedua, penulis juga memulai risalahnya dengan menyebut basmalah dengan maksud mengikuti petunjuk Nabi SAW. Beliau memulai penulisan surat-surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa di seluruh penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk Islam dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim pula. Nabi SAW kalau memulai risalah atau surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam, Nabi selalu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh raja-raja yang beliau kirimi surat ada di catatan kaki nomor 4. Seperti Raja Najasyi di Habasyah, Kisra di Persia, Heraklius di Romawi, Haudha bin Ali di Yaman, Muqawqis di Iskandaria. Ini beliau ajak masuk Islam. Dan selalu dimulai risalahnya atau suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dalam rangka mencontoh Nabi. Terus Nabi SAW pun kerap memulai hadis-hadis dan pembicaraan beliau dengan kalimat tersebut.
Dengan kata lain, memulai suatu pekerjaan atau tulisan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ini juga sebabnya sebagian dari teman-teman kalau mau kirim pesan di grup WhatsApp biasanya dimulai dengan apa? Bismillah. Bismillah. Nah, nanti kalau ada yang reply di reply wa bismillah. Habis itu di reply lagi wa bismillah. Terus? Ketiga, para penulis yang tidak memulai risalah mereka dengan basmalah telah meninggalkan sunnah ini. Bisa jadi itu pula yang menyebabkan tulisan mereka tidak menjadi berkah, bahkan tidak memiliki faidah. Ya. Paling tidak tulisan-tulisan ilmiah hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Keempat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu sendiri maknanya adalah aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang segala keberkahan dan pertolongan adalah dari Dia Azza wa Jalla. Nah, makna Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kita Bismillah mau makan, berarti aku makan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita membuat tulisan, maknanya adalah aku menulis tulisan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang segala keberkahan dan pertolongan adalah dari Dia Azza wa Jalla. Ini baru pembukaan, yaitu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Risalah yang pertama, perlu diketahui teman-teman, Al-Usul As-Salasah itu ada 5 bagian. Muqaddimahnya cuma Bismillah, kemudian nanti ada risalah pertama, ada risalah kedua, ada risalah ketiga, yang itu juga sekaligus risalah pokok. Nah, risalah pertama, beliau membawakan tentang 4 hal yang terkandung dalam surat Al-Asr, maaf. Di dalam surat Al-Asr. Kata penulis, siapa ini penulisnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kalau teman-teman dapati arba'ah, maka itu dikoreksi, yang benar arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa kita wajib mempelajari 4 hal. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama yaitu ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Al-mas'alatul tsaniyah al-amalu bih. Yang kedua adalah beramal, yaitu mengamalkan ilmunya. Al-mas'alatul tsalitsah ad-da'watu ilaih. Yang ketiga adalah berdakwah, mendakwahkan ilmu yang sudah dipelajari. Al-mas'alatul rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi, yaitu kesabaran atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam proses menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Silakan. Yang pertama, penulis memulai risalahnya dengan mengatakan, I'lam rahimakallah. ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Perkataan semacam ini mengisyaratkan bahwa masalah yang akan disebutkan setelahnya adalah masalah penting. Beliau juga ingin pembaca mengetahui masalah yang akan disebutkannya nanti dengan pengetahuan yang benar dan sesuai kenyataan. Selain itu, di dalamnya penulis mendoakan pembaca agar mendapatkan rahmat dari Allah sehingga ia bahagia di dunia dan di akhirat. Ini merupakan bentuk kelemah lembutan seorang guru kepada para penuntut ilmu. Nah, ya, di antara faidah dari nomor 1 ini, hendaknya seorang guru bukan hanya sekedar mengajar ilmu, tapi juga berusaha mendoakan murid-muridnya agar murid-muridnya bisa mendapatkan taufik dari Allah, agar mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kedua, penulis menyebutkan 4 perkara yang wajib atau bukan sekedar dianjurkan bagi setiap individu muslim atau fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata untuk mempelajarinya. Artinya, jika mereka tidak mempelajari 4 hal tersebut, maka mereka berdosa. lanjut. Ketiga, 4 perkara yang dimaksud oleh penulis adalah: pertama, ilmu,
yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ilmu yang dimaksud dalam ilmu agama atau syar'i yang mencakup: 1. Pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya. 2. Pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, yaitu nama dan nasabnya, tujuan diutusnya, domisilinya, proses turun wahyu untuknya, dakwahnya, dan sejarah kehidupannya walaupun ringkas saja. Serta yang ketiga, pengenalan seorang hamba terhadap makna Islam secara umum dan khusus. Ya. Wajib bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, orang punya kedudukan ataupun hanya rakyat jelata, orang merdeka maupun hamba sahaya, yang miskin maupun yang kaya, mereka wajib untuk belajar ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah mengenal Allah, kemudian mengenal Nabi SAW, mengenal Nabi ini dengan juga mengenali bukan cuma nama Muhammadnya saja, tetapi juga berusaha mengetahui kenapa beliau diutus, domisilinya dulu di mana, lalu hijrah kemana, turun wahyunya, dakwahnya, sejarah kehidupannya, walaupun hanya ringkasan saja. Jangan sampai kita kalau ditanya Cristiano Ronaldo dulu klubnya apa, tahu, transfernya kemana, sekarang domisilinya mana, semuanya tahu. Tapi ketika ditanya berbagai hal tentang Nabi, banyak yang tidak mengetahuinya. Kemudian ilmu tersebut harus diketahui oleh setiap individu muslim disertai dalil, bukan sekedar taklid atau ikut-ikutan kata orang. Perlu diketahui bahwa dalil itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun perkataan ulama bukan dalil, karena perkataan mereka bisa benar dan bisa salah. Perkataan mereka digunakan untuk memperjelas dalil, bukan sebagai dalil itu sendiri. Ya. Kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal hukum-hukum syar'i, hendaknya diketahui dengan dalil. Berusaha untuk mengetahui dengan dalil, bukan cuma sekedar ikut-ikutan atau taklid. Dan perlu diketahui yang namanya dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma'nya para sahabat. Adapun perkataan ulama, maka ini memperjelas dalil, tapi bukan dalil. Sehingga yang lebih bagus, lebih ilmiah, apabila seseorang berkata tentang hukum syar'i, lalu dia menyebutkan ayatnya seperti ini. Yang saya ketahui Nabi SAW berkata begini. Adapun kalau cuma hukumnya ini, apa dalilnya? Dalilnya itu katanya Ustadz. Maka ini sebenarnya bukan berdalil. Karena perkataan Ustadz itu bukan dalil. Tetapi Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan sang Ustadz itulah dalilnya. Perlu diketahui juga bahwa orang itu bisa saja berdalil. Bahkan maksiat saja kadang-kadang pakai dalil. Pakai Al-Quran dan Sunnah. Ya itu tidak. Kadang-kadang sebagian orang mereka berdalil dengan kemaksiatannya itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti misalnya ada orang menjadi PSK lalu dia mengatakan innamal a'malu binniyat. Kan yang penting itu niatnya. Niat saya itu baik untuk memberikan nafkah kepada anak-anak saya karena saya sudah tidak punya suami. Ya kita katakan, iya bu, hadisnya sahih. Masalahnya penempatan hadisnya itu yang tidak sahih. Ya, maka setiap orang bisa berdalil, yang sesat pun punya dalil. Tetapi pertanyaannya, dengan pemahaman siapa mereka menggunakan ayat dan hadis ini? Itu pertanyaan. Itu yang nanti lama-lama melahirkan satu istilah namanya manhaj. Yaitu metodologi dalam menggunakan ayat dan hadis ini, metodologinya sesuai atau tidak. Orang ngebom bunuh diri aja pakai hadis masalahnya. Ya. Kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Ini dikarenakan ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak diamalkan. Terlebih lagi, di antara orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang dan di dalamnya ada perkataan, ulaika salasatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah.
Ketiga orang itu adalah makhluk yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka di hari kiamat kelak. Ya. Yang kedua, yang hendaknya kita juga berusaha belajar, ya, lalu kemudian menerapkannya, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Alasannya karena ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak amalkan. Coba teman-teman belajar jamak qashar. Kalau teman-teman sering safar, lama-lama sudah semakin paham kapan jamak saja, kapan qashar saja, kapan jamak qashar. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari dalam sebuah safar itu membuat ilmu melekat di kepala kita dan ilmunya jadi bermanfaat. Ya. Adapun orang belajar jamak qashar tapi tidak pernah safar sama sekali, maka hanya sekedar pengetahuan. Untuk pengamalan kurang, makanya nanti lama-lama kalau suatu saat dia safar nanti mesti tanya lagi, ya, karena kurang diamalkan. Setiap ilmu juga seperti itu. Kita tahu misalnya qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, tapi kita tidak pernah qobliyah subuh misalnya, maka ini hanya sekedar ilmu tapi kurang pengamalan. Apalagi kalau tidak dilakukan di bulan Ramadan. Sering disebutkan oleh sebagian dai-dai, sebagian ustaz-ustaz, sebagian ulama, bila kamu lihat ada orang di bulan Ramadan saja dia tidak amalkan itu, maka akan sulit antum melihat mereka mengamalkan itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan ada orang misalnya qobliyah subuh, kita kasih contoh, itu pun tidak dilakukan, maka hampir sulit untuk mengharapkan dia mengamalkan qobliyah subuh di luar bulan Ramadan. Dengan kata lain, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya adalah manusia yang dimurkai Allah. Ketiga, mendakwakan ilmu tersebut. Ilmu dan amal saja tidak cukup, keduanya harus dibarengi dengan dakwah. Ya. Yang ketiga, berusaha untuk mendakwahkan ilmu yang sudah dipelajari dan diamalkan. Usahakan bukan cuma mencari ilmu dan beramal, karena itu baru pada titik untuk diri sendiri. Effort akan lebih besar untuk belajar manakala kita bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi juga untuk didakwahkan kepada orang lain. Maka usahakan setelah mencari ilmu dan beramal, usahakan apa? Mendakwahkannya. Dan dakwah ini teman-teman bukan cuma sekedar ceramah, bukan cuma sekedar khutbah. Karena memang tidak semua orang bisa ceramah dan berkhutbah. Ada pada level tertentu di mana orang baru punya titik kepantasan atau kelayakan untuk membuka majelis. Tetapi mendakwahkan ini bukan hanya dengan sekedar di balik meja mengajar. Seperti kita menyuruh anak dan istri kita untuk mengamalkan ilmu, itu juga bagian dari dakwah itu sendiri. Teman-teman belajar ilmu nih. Sudah tahu tentang qobliyah subuh, tahu keutamaan sholat 5 waktu. Ya, bahkan teman-teman secara penampilan pun menggunakan gamis, memelihara jenggot, istrinya jilbabnya besar. Bisa jadi orang tuanya belum. Maka ini tantangan setelah kita belajar dan amalkan buat diri sendiri, bagaimana supaya orang tua sampai dakwah ini kepada mereka. Intinya ada satu kisah. Ada seorang bapak-bapak punya anak perempuan sudah hijab syar'i. Bapak ini bahkan tak sholat sama sekali. Dia lebih percaya dengan klinik-klinik. Anaknya tidak punya kemampuan untuk ngomong ceramah gitu. Tapi anaknya kalau ngumpulin duit, nanti ada kalau dia kumpulin duit, lalu dia beli buku. Beli beberapa majalah zaman waktu kita masih suka baca buku. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang bahkan majalah-majalah kayak dulu, majalah As-Sunnah, majalah Al-Furqan. Mungkin jarang kalau kita sekarang ini. Nah, si akhwat ini beli majalah As-Sunnah. Yang dia kerjakan setelah beli cuma ditaruh di tempat di mana bapaknya kalau pagi nongkrong minum kopi. Di depan rumahnya itu ada tempat bapaknya selalu di situ nongkrong sambil minum kopi. Ditaruh majalah-majalah itu.
Setelah sekian bulan, sekian tahun, baru kemudian dia dapati ayahnya sudah mulai sholat. Ya, suatu hari dia pulang ke rumah orang tuanya, dia dapati orang tuanya sudah berubah. Ketika dia tanya, orang tuanya bilang, itu sejak baca majalah yang kamu taruh di sini. Dakwahnya cuma beli majalah, taruh majalah, orang tuanya nggak tahu kapan bacanya. Dan nggak tahu kapan Allah kasih hidayahnya. Kenapa harus didakwahkan? Alasannya? Satu, agar ilmu bisa bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Kedua, ilmu adalah amanah, bukan harta milik pribadi yang boleh disimpan sendiri dan manusia dilarang merampasnya. Ketiga, manusia juga membutuhkan ilmu. Keempat, dakwah adalah amalan para rasul dan pengikut mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Indonesia, yang artinya, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Yusuf 108. Kelima, orang yang tidak mendakwahkan ilmu padahal ia mampu melakukannya, dia memiliki ilmu tapi tidak bermaksud menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lantas ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat kelak. ya. Apa alasannya harus berdakwah setelah belajar dan mengamalkan? Yang pertama, supaya ilmu bermanfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Yang kedua, karena ilmu itu amanah, bukan untuk dimiliki pribadi. Ilmu kita dikasih oleh Allah, itu bukan untuk disimpan sendiri. Beda dengan harta. Ilmu itu amanah untuk dibagi. Yang ketiga, karena manusia juga butuh ilmu. Banyak kaum muslimin yang belum sampai pada mereka ilmu-ilmu syar'i. Makanya banyak yang misalnya tidak berhijab, itu karena belum sampainya ilmu. Keempat, karena berdakwah itu amalannya Nabi dan amalan para Rasul. Yang kelima, ada ancaman bagi orang yang berilmu tapi tidak mau menyebarkannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamni min narin yaumal qiyamah. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu tapi menyembunyikannya, maka Allah akan ikat dia dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Maka berusaha untuk berdakwah. Ya, paling tidak yang didakwahi adalah orang-orang terdekat kita. Keempat, perkara keempat, bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Ya. Hal yang keempat yang kita berusaha untuk belajar adalah setelah belajar ilmu, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya, belajar untuk bersabar. Apa yang dimaksud dengan sabar di sini? Yaitu sabar dalam menghadapi segala hambatan rintangan saat menuntut ilmu, saat mengamalkan ilmu dan saat mendakwahkannya. Contoh hambatan rintangan saat menuntut ilmu. Misalnya belajar bahasa Arab tapi agak kesulitan menghafalnya. Ya, sulit tak? Wa humahum hiya humahuna, sulit tak? Kadang sulit. Sehingga perlu bersabar. Tapi juga jangan sabar aja. Nanti setiap kali masuk kelas dia tanya, Ustaz, coba wa humahum, terus terbolak-balik. Antum kenapa akhi sudah 4 kali pertemuan kok belum hafal-hafal? Ustaz, saya berusaha bersabar menghadapi ketidakmampuan saya menghafal. Perlu juga teknik-teknik alat bantu. Belajar bahasa asing itu kadang butuh alat bantu. Ada orang main namanya flashcard. Punya kartu-kartu kecil buat di sini Indonesianya, di sini bahasa asingnya. Sambil bermain dengan keluarganya misalnya. Huwa itu apa? Ya, yang benar ini. Atau dibalik nanti Indonesianya, apa bahasa Arabnya dia laki-laki?
Ya betul, itu flashcard. Biasa belajar pakai tabel, tabelnya ditaruh di misalnya di dekat kamar mandi. Tiap masuk kamar mandi, jangan masuk dulu sebelum itu kosakatanya dihafalkan. Ya, bukan cuma sekedar bersabar. Saya ini sabar Ustaz, meskipun saya yang paling bodoh, saya pokoknya tetap ikut. Ya. Contoh kesabaran dalam menuntut ilmu, misalnya sabar ketika gurunya marah. Teman-teman waktu SD dulu pernah dilempar kapur kecil? Tapi kalau belum pernah, temannya pernah? Ada yang dilempar penghapus kayu? Ada yang kalau datang diketok jari-jarinya dengan mistar kayu? Ada yang habis itu gara-gara dilempar kapur terus keluar dari sekolah? Kenapa tidak keluar dari sekolah? Karena itu bagian dari kesabaran menuntut ilmu. Ya, kadang-kadang dihinakan oleh guru di depan kelas. Semua orang menertawai kita. Tapi kita tidak mau berhenti sekolah. Karena kita tahu kalau kita berhenti sekolah, berhenti menuntut ilmu, nanti kita jadi bodoh. Belakangan besar jadi kriminal. Ya. Lanjut. Siapa yang mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah orang berbuat kemungkaran, pasti akan mendapatkan hambatan, rintangan, dan gangguan. Ya, termasuk kajiannya dibubarkan. Ya, itu bagian dari rintangan dalam berdakwah. Ini wajar, karena kebanyakan manusia tidak senang dengan kebaikan. Mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga berani mengerjakan yang haram dan kebatilan. Karena itu, kalau ada yang mengajak mereka meninggalkan yang haram, mereka akan menolaknya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Dengan demikian, siapa yang mengalami hambatan dan gangguan dalam dakwahnya, wajib untuk bersabar dan terus menjalankan dakwahnya. Ya, tidak boleh berhenti. Bukan kajian dibubarkan terus berhenti. Kajian dibubarkan, diberhentikan, pindah masjid yang lain. Ya, tidak bisa di masjid, pindah ke rumah. Yang penting terus berdakwah. Ya. Tetapi juga harus dengan cara yang hikmah. Terus. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalami gangguan dalam berdakwah beliau, seperti dijuluki tukang sihir, pendusta, dan orang gila, dilempari batu saat hijrah, hingga berlumuran darah, dilumuri kotoran hewan di atas punggungnya saat sujud di sisi Ka'bah, serta direncanakan dan diusahakan pembunuhan terhadapnya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabar dalam menghadapi gangguan tersebut sembari tetap menjalankan dakwahnya. Nabi SAW saja yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus bicaranya, beliau dijuluki tukang sihir, pendusta, orang gila, dilempari batu, dilumuri kotoran hewan. Apalagi kalau cuma dibilang wahabi, wahaboy, apalagi dan semacam-macam itu, maka itu harusnya tidak boleh menyurutkan seseorang dalam berdakwah. Cuma memang betul ada strategi juga. Ya. Contoh strategi. Ini yang saya ketahui dari sesepuh-sesepuh Nasai. Awal dulu mau bangun Nasai, itu tidak semua orang mau. Di tahun pertama sulit untuk dapatkan izin dan tanda tangan. Kan harus ada tanda tangan 60 kakak kalau tidak salah. Ya. Untuk membangun masjid itu tidak mudah. Akhirnya di tahun-tahun awal ketika mau bangun masjid dan tidak dapat tanda tangan, akhirnya Pak Afrizal, Ustadz Abdurrahman rahimahullah, dan para sesepuh yang awal, mereka berusaha untuk bikin kegiatan sosial. Di antaranya waktu kurban. Waktu kurban yang dipanggil Pak RT, dan Pak RT dipersilakan, Pak RT mau panggil timnya. Nanti saling membantu. Ikhwan yang mau bikin masjid, Pak RT, warga, nyembleh bareng, nguliti bareng, cincang-cincang, bagi ke warga. Tahun depannya gitu lagi. Dengan adanya kegiatan sosial, lalu kemudian mempermudah jalan. Ketika minta tolong Pak RT, kita pengen agar jangan cuma lahan, kita ingin ada masjid, tempat sholat, tempat belajar. Nanti kalau bisa mungkin nanti ada sekolah dan lain-lain. Akhirnya lama-kelamaan dengan adanya kegiatan sosial, luluh Pak RT dan masyarakat. Dapat tanda tangan, bisa bikin masjid.
Ya, jangan juga tiba-tiba langsung bikin masjid, ndak ketemu Pak RT, ndak ini, ndak itu. Ketika nanti warga marah baru kemudian baku hantam. Ya mungkin secara strategi dakwah salah juga. Ya. Yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah setelah kita menempuh caranya hikmah lalu kemudian mendapatkan gangguan, di situ harus ada kesabaran dan tidak boleh berhenti dari dakwah. Wallahu a'lam. Apa dalilnya kita harus mempelajari ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar? Sedikit lagi, dalilnya adalah surat Al-Asr. Di halaman berikutnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis membawakan Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 sebagai dalil bagi keempat perkara yang disebutkan di atas. Coba sebutkan teman-teman, 4 perkara tadi apa saja? Mencari ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar saat tiga-tiganya yang tadi. Kembali sabar ini kepada saat menuntut ilmu, saat mengamalkan, dan saat mendakwahkannya. 4 hal ini ada di surat Al-Asr. Bagaimana cara berdalilnya? Silakan. Firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, adalah dalil tentang ilmu. Karena iman tidak mungkin digapai kecuali dengan adanya ilmu yang mencakup pengenalan terhadap Allah Ta'ala, Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya. Illal ladzina amanu, itu dalilnya cari ilmu. Apa hubungannya kecuali orang yang beriman dengan ilmu? Dari mana ini bisa dijadikan dalil tentang mencari ilmu? Jawabannya adalah karena tidak bisa beriman kalau tidak mencari ilmu. Iman tidak terpupuk dan tidak bertambah kecuali orang itu betul-betul mengenal Allah, Nabi dan agama Islam dengan cara dicari ilmunya, dicari dalil-dalilnya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa'amilus solihat, mengerjakan amal solih adalah dalil tentang amal. Jelas. Firman Allah Ta'ala, watawasaw bil haq, atau menasihati supaya menaati kebenaran adalah dalil tentang mendakwakan ilmu dan amal. Jelas. Firman Allah Ta'ala, watawasaw bis sabr, dan menasihati supaya menasihati supaya menetapi kesabaran adalah dalil tentang bersabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Nah, pembaca serak kayaknya. Ya? Serak. Ada air putih enggak? 2. Kedua, Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti demi masa, demi waktu malam, dan demi waktu duha. Di antara pentingnya waktu, maksudnya pada firman Allah wal asr, demi masa. Kata pensyarah, demi masa berarti Allah bersumpah demi apa? Demi waktu atau demi masa. Kata pensyarah bahwa Allah itu tidak bersumpah kecuali dengan yang penting. Seperti demi masa wal asr, demi waktu lail, demi waktu malam. Apa firman Allah? Wal laili. Kemudian demi waktu duha, apa? Wadduha. Ya. Allah bersumpah dengan sesuatu yang penting. Nanti akan ada penjabaran bahwa kalau manusia tidak boleh bersumpah demi masa, duha, tidak boleh. Kalau kita harus bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Lanjut. Kenapa Allah bersumpah dengan demi masa, demi malam, demi duha? Silakan. Di antara pentingnya waktu-waktu tersebut, bahwa waktu adalah pembendaharaan yang sangat agung bagi orang yang memanfaatkannya,
untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan untuk mencari nafkah yang baik dan halal. Ya. Karena waktu-waktu tadi itu sebenarnya harta kita. Waktu itu harta yang sangat berharga. Kalau bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan untuk amal soleh. Sedangkan dia menjadi tersia-siakan manakala kita tidak bisa manfaatkan waktu dengan baik. Ketiga, manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Berdasarkan hadis, man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Ya. Meskipun ini ada juga yang mengatakan bukan kafir akbar, tetapi kafir atau kufur asghar. Bersumpah dengan nama selain Allah. Contohnya sumpah pocong. Orang bikin sumpah pocong. Maka ini adalah perbuatan yang dilarang. Karena tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Keempat, seluruh manusia dikatakan rugi kecuali jika mereka memiliki 4 hal, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan kesabaran terhadap rintangannya. Karena jika mereka tidak memiliki 4 hal tersebut, maka mereka akan membuang waktu dan umur mereka dalam hal yang sia-sia. Sementara keempatnya merupakan amal solih yang akan mereka butuhkan untuk bekal di akhirat. Bahkan amalan duniawi sekalipun bisa dinilai sebagai amal solih dan diganjar pahala jika diniatkan sebagai penunjang ketaatan kepada Allah. Lalu bagaimana lagi kalau yang dikerjakan jelas berupa amalan akhirat? Karenanya keempat hal tadi harus dimiliki seorang muslim agar waktu menjadi bermanfaat, tidak sia-sia, dan dia selamat dari kerugian. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, dan yang rugi ini adalah semua manusia. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, kecuali kalau punya 4 hal. Yaitu punya ilmu, punya amalan, mau berdakwah, dan mau bersabar dalam menjalani ketiganya. Jangankan untuk urusan akhirat, urusan dunia saja itu bisa berpahala di sisi Allah bila kita niatkan untuk menunjang hal-hal tadi. Ya, menunjang amalan, menunjang dakwah. Itu bisa berbuah pahala yang besar. Contoh kita keluar dari rumah untuk pergi mencari nafkah. Kalau cuma sekedar kita keluar dalam rangka cari duit supaya nanti duitnya bisa buat beli ini, bisa beli handphone yang bagus, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa jalan-jalan. Kalau hanya itu, maka hanya dapat duit saja. Tapi kalau diniatkan saya mau pergi keluar untuk cari nafkah supaya satu bisa nafkahi anak dan istri karena itu kewajiban dan ada pahalanya. Kemudian nanti kalau ditabung-tabung saya bisa pergi bersama keluarga pergi ke tanah Haramain supaya saya nanti bisa menyekolahkan anak dan seterusnya. Ini semua akan menjadi pahala. Nah, kesabaran itu ada 3 macam. Silakan. Yang kelima, kesabaran itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar itu dibutuhkan dalam ketaatan karena jiwa itu suka bermalas-malasan dan ingin selalu santai. Manusia harus memaksakan jiwanya untuk sabar dalam sholat, puasa, jihad, walau jiwanya tidak menyukai ibadah itu. Sabar yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan. Contohnya kita sekarang sabar duduk sudah hampir 1 jam untuk menuntut ilmu. Padahal kita kalau mau ditanya ngantuk, jawabannya ngantuk. Apalagi ini hari kerja. Ini kalau tadi kita tidur sudah dari sejam yang lalu, insya Allah nanti masuk kerja tidak terkantuk-kantuk. Tapi ngapain duduk di sini? Jawabannya karena ini adalah ketaatan. Terus kenapa kok betah? Sebenarnya bukan betah, tapi berusaha nyabarin diri karena kalau tidak pengen pulang juga sebenarnya. Ya. Cuman karena kalau kita nanti tidak sabar-sabar, nanti habis Ramadan tidak terasa. Ini hari pertama. Menuju hari 30 itu tidak terasa, nanti tiba-tiba sudah berakhir Ramadan. Kalau nanti dievaluasi dapat apa? Ya belum banyak sih, belum maksimal sih. Makanya kita nyabar-nyabarin untuk bisa duduk di sini. Apalagi buat teman-teman yang sudah tamat kitab ini. Buku ini lagi, udah 2 kali, ini yang ketiga kali. Sebenarnya kalau pengen pulang. Karena ini lagi.
Tapi daripada nanti tidak ada ketaatan, tidak ada pahala, akhirnya disabar-sabarin duduk di sini. Puasa ini kalau udah tidak sabar, ya, tidak ada orang pengen makan. Nanti jam-jam 10 kan sudah mulai perutnya manggil-manggil. Ya kan? Kalau kita tidak sabar-sabar, bisa jadi ada orang yang sudah jam 10 makan sudah dia. Termasuk terutama pada orang-orang yang bekerja keras. Kerja keras dalam tanda kutip ya. Seperti tukang. Tukang itu banyak yang tidak puasa Ramadan. Betul? Kenapa? Karena versi mereka, ini soalnya kami kerjanya keras. Terus nggak dikodok Pak. Oh nggak bisa karena sepanjang tahun jadi tukang. Terus kapan puasanya Pak? Oh nggak ada, kami uzur soalnya. Kemarin ada yang tanya soalnya, Ustadz, kalau nanti saya pakai tukang, terus tukangnya itu tidak puasa, saya berdosa enggak? Jawabannya, yang sudah jelas pasti adalah berdosa bila antum yang kasih bukaan. Antum yang siapin minumnya. Misalnya dia bilang, Pak ada minum kah? Antum sudah tahu ini orang Islam yang harusnya puasa. Antum siapin minumnya, maka antum ikut dosa. Kenapa dosa? Karena memfasilitasi orang untuk berbuka puasa. Ya. Adapun antum pekerjakan dia dan bilang, Mas harusnya puasa ya, meskipun kerjanya berat. Ya. Tapi kalau situ tidak puasa, saya di hadapan Allah pokoknya yang penting saya sudah nasihati. Ya. Kenapa Bapak pekerjakan saya? Ya gimana lagi ya? Tidak bisa, saya tukang sendiri. Saya pernah ngomong begitu di suatu masjid kayak gini, ada tukang, jadi tidak boleh buka, tidak boleh Pak. Waduh, saya ini tukang. Ya hukumnya begitu Pak. Sudah, assalamualaikum. Pulang. Karena tidak sah, karena tidak sabar. Karena ternyata Bapak itu tukang, marah rupanya. Karena saya bilang, apalagi saya bilang gini, harus ada alternatif. Toh mencari nafkah di muka bumi ini bukan cuma satu tukang. Ada berapa banyak model nafkah? Lebih dari 1001. Antum jadi kurir itu nafkah. Jadi syukur itu nafkah. Banyak, sebenarnya banyak jalurnya. Cuma kitanya saja yang, aduh saya ini berat. Seharusnya di bulan Ramadan, kalau memang berat untuk jadi tukang, beralih dulu ke yang lain. Yang penting tetap puasa. Kedua, bentuk kesabaran yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang diharamkan. Sabar itu dibutuhkan dalam meninggalkan perbuatan yang diharamkan, karena jiwa itu cenderung mengikuti hawa nafsu. Seperti sabar meninggalkan rokok. Ya, saya yakin di antara kita yang sudah sering ngaji itu pasti masih ada yang ngerokok. Ya, cuma sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang gini teman-teman. Teman-teman bisa nggak tidak merokok mulai dari habis sholat, mulai dari datangnya waktu subuh sampai maghrib? Oh ternyata bisa. Kalau begitu seharusnya setelah maghrib jangan merokok, itu bisa juga. Toh ternyata pada saat puasa teman-teman di rentang waktu ini bisa tidak merokok. Berarti seharusnya bisa untuk meninggalkan yang haram. Ya. 3, terakhir. Bentuk kesabaran yang ketiga, sabar terhadap takdir dan ketentuan Allah. Sabar itu juga dibutuhkan dalam menghadapi takdir Allah, seperti kematian anggota keluarga, kehilangan harta, dan sakit yang diderita. Manusia tidak boleh membenci apalagi mengutuk takdir. Mereka juga harus menjaga lisan dan anggota badan mereka dari ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kebencian dan ratapan terhadap takdir tersebut. Ini sabar yang ketiga. Sabar menghadapi ketentuan Allah atau takdir Allah yang kadang-kadang dibenci di dalam hati. Seperti kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta, atau ada sakit yang diderita. Nah, bagaimana bersabar? Caranya adalah menjaga lisan dan anggota badan dari perbuatan yang menunjukkan kebencian terhadap apa yang Allah takdirkan. Ya, seperti berkata, ya Tuhan, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain saja? Atau dia mengatakan, atau dia melakukan perbuatan yang menunjukkan kebencian terhadap takdir. Ya. Seperti dia mengatakan, mulai hari ini aku tidak akan sholat.
Nanti kalau aku sudah begini baru aku mau sholat. Kalau enggak usah sholat. Dia menggugat Allah misalnya. Karena sebuah takdir yang dia alami. 6. Syarah yang keenam, tidak ada kesabaran dalam kemaksiatan. Manusia harus bertaubat dan berhenti mengerjakannya. Tidak ada yang namanya kesabaran dalam maksiat. Sabar itu hanya ada 3, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan yang haram, dan sabar terhadap takdir Allah. Tidak ada sabar dalam kemaksiatan. Misalnya seseorang berkata, saya sabar untuk sementara waktu ini, terpaksa kerja yang riba gini dulu. Nah, sabar-sabar dulu lah. Tidak ada, itu bukan sabar, itu harusnya memang ditinggalkan. Atau dia mengatakan saya sabar dulu nanti sampai dapat yang halal. Kita bilang tidak ada orang cuci kaki, kakinya bisa bersih kalau nyucinya masih dalam lumpur. Harus keluar dulu. Baru cuci kaki di luar, baru jalan supaya kakinya bersih. 7. Termasuk kesabaran yang dibutuhkan adalah dalam dakwah. Sebagian orang yang berdakwah saat menghadapi gangguan malah kemudian meninggalkan dakwah, khutbah, posisi imam di masjid, dan amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu menunjukkan bahwa orang itu tidak punya kesabaran. Nah, jelas. Terakhir. 8. Prinsip dalam dakwah, jika salah maka rujuk kembali kepada kebenaran, jika benar maka bersabar. Ya. Prinsip dakwah, kalau kita salah lalu kita dinasihati, maka kita berusaha untuk kembali kepada kebenaran. Tapi kalau kita sudah pada kondisi yang benar, ya, maka jangan surut, tetapi harus bersabar. Sebagian orang sudah benar malah jadi kayak salah. Ini juga salah. Ya. Misalnya seseorang berkata, perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan sebagian orang melakukan ini dan ini termasuk syirik. Kemudian ketika dia orang tidak suka, lalu kemudian orang benci kepadanya, lalu kemudian orang misalnya protes dia, ya, lalu dia bilang, oh ya minta maaf, ya, saya minta maaf, saya tidak akan menyampaikannya lagi. Lah, kalau memang menyampaikannya dalam ucapan yang benar, sebenarnya tidak perlu minta maaf. Ya, minta maaf dalam artian lalu kemudian terposisikan seperti yang salah, itu tidak perlu. Ya, wong Anda benar kok. Ya. Kalau kemudian berbicara seperti itu sudah benar, lalu akhirnya minta maaf seolah-olah salah, berarti dulu waktu ngomong itu tidak dipikir dulu benar salahnya. Jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi besok subuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.